Tony FS kembali membacakan sebuah kisah dari tim cerita ama @Desi Prayoga 1. Bayi Setan. Seorang ibu ketika hamil selalu berdoa meminta perlindungan atas dia dan bayi yang dikandungnya agar terlahir dengan lancar dan tidak kurang satu pun. Lantas bagaimana jika bayinya terlahir dengan bulu hitam yang lebat? Ini dia selengkapnya. Tapi sebelum itu saya harus doa dulu ya. Mari sama-sama. A'udzu bikalimatillahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassamil alim. Ini dia selengkapnya. Mari kita semua flashback di tahun 1992, di mana Tante Nindi dan Om Seno baru saja menikah dan diberi titipan seorang anak dalam rahim Tante Nindi. Hampir setiap pasangan selalu mendambakan seorang buah hati, konon katanya agar hubungan pernikahannya makin harmonis. Tapi kita tidak tahu ya, kita tidak bisa membatasi pendapat orang, karena beda kepala otomatis beda secara pemikiran. Tapi tidak dipungkiri juga, hal itu emang selalu didamba-dambakan setiap pasangan pengantin. Tante Nindi dan Om Seno ini menikah di bulan Februari dan dinyatakan hamil di bulan Agustus. Akhirnya mereka memutuskan untuk periksa ke dokter, dan saat datang ke dokter, lalu diperiksa perkiraan usia janinnya 22 hari, lebih kurang 3 minggu. Saat itu kata Tante Nindi belum ada USG tahun 92. Mereka senang akhirnya diberi amanah untuk menjaga buah hati di dalam rahimnya. Saat mendengar hal tersebut dari dokter, mereka sama sekali tidak skip kata bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang mereka dapat saat itu. Ya, keanehan masih belum terjadi saat itu, dan mereka lalui setiap harinya seperti hari-hari biasa. Keanehan terjadi saat pemeriksaan kedua di bulan September, di mana seisi ruangan saat itu dibuat tercengang. Kalian ingat kan usia kandungan Tante Nindi di pemeriksaan pertama di bulan Agustus kemarin? Ya, usia kandungannya lebih kurang 3 minggu. Kemungkinan di bulan September usianya lebih kurang hampir 2 bulan. Harusnya sih emang gitu kan? Tapi saat statement dokter keluar, semua seakan seperti mimpi. Bayangin, gimana bisa dalam tempo waktu bulan saja, 1 bulan ya, usia kandungan bisa jadi 35 minggu. Dalam waktu 1 bulan aja tuh. Ini konversi waktu yang gimana? Bahkan kata dokter kemungkinan minggu depan Tante Nindi mulai merasakan kontraksi palsu, atau bahkan bisa jadi pembukaan. Luar biasa ya. Bahkan saat aku dengar cerita ini langsung dari Tante Nindi, juga tercengang. Entah dihitung dengan HPL atau apapun rasanya tidak logis. Mungkin di sini ada kakak-kakak yang perawat atau dokter kandungan bisa banget bantu ngejawab rasa penasaran dari tim cerita ama yang belum terpecahkan ini. Tante Nindi dan Om Seno panik. Bukan main, entah apa saat itu dokternya yang salah perkiraan di awal, atau emang ada keanehan dengan bayi yang dikandung tante ini. Mengingat pada tahun segitu di kota P belum ada USG, entah di kota-kota lain ya. Mungkin yang lain bisa bantu jawab juga tahun 92 ya. Singkat cerita, Tante Nindi dan Om Seno pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di pikiran Om Seno sudah terbesit pemikiran aneh-aneh. Entah yang punya prasangka buruk dengan Tante Nindi atau sebagainya. Wajar kok, ya emang wajar mengingat pernikahan mereka masih tergolong baru banget. Mengingat selama masa pacaran, mereka itu LDR hampir 2 tahun, karena Om Seno bekerja menjadi koki di suatu kapal, yang kadang mengharuskan untuk pergi ke luar negeri beberapa tahun. Tapi setelah memutuskan menikahi Tante Nindi, Om Seno akhirnya melamar kerja di pabrik dan diterima lalu menjadi pegawai tetap. Kalau dilihat perut Tante Nindi saat itu ya, juga belum seperti orang hamil tua. Jadi perutnya masih sangat rata ya, seperti orang hamil muda pada umumnya. Mereka tidak mau pusing dan memutuskan untuk mencoba pergi ke dokter kandungan yang lain. Mereka tidak mau putus harapan hanya karena statement dokter tadi. Dengan rasa optimis, mereka coba pergi ke dokter sebelah rumah orang tua Om Seno. Katanya juga paling bagus di daerah itu. Periksalah mereka hari itu. Setelah mengantri, nama mereka pun dipanggil dan hasilnya sama dengan apa yang dikata dokter pertama. Bahkan dokternya bilang, mungkin ibunya hamil di payudara jadi perutnya tidak terlihat buncit. Hah? Tunggu. Aku dulu waktu hamil anakku juga pernah dibilang gitu, perut aku gak gede kayak orang hamil tua. Tim cerita ama nih ya, Kak Desi leadernya. Alhamdulillah anakku lahir normal dan sehat. Kalian pernah dengar gak sih statement seperti itu? Kata Kak Desi nih.
Soalnya kalau dilihat menurut Tante Nindi memang saat itu payudaranya besarnya tidak normal, sedangkan tubuh Tante Nindi tergolong mungil. Tolong jangan berkata yang tidak sopan ya. Meskipun begitu, suasananya makin kacau karena Om Seno terus mendesak Tante Nindi mengaku sebenarnya dia kenapa. Jangankan Om Seno, Tante Nindi pribadi juga bingung saat itu. Om Seno dengan wajah kecewa meninggalkan Tante Nindi yang menangis di klinik bidan itu. Mungkin karena besarnya rasa sayang Om Seno kepada Tante Nindi, beliau kembali menghampiri Tante Nindi dan berusaha menenangkan hatinya yang kalut. Melihat mimik wajah Tante Nindi yang bengong, Om Seno bilang, "Kita coba periksa di klinik teman aku aja ya. Siapa tahu 2 dokter tadi salah hitung." Sedangkan Tante Nindi tidak menjawab dan hanya mengangguk sebagai isyarat ya. Lalu berangkatlah mereka dengan rasa optimis yang sangat-sangat besar. Mereka seakan menaruh harapan kepada dokter kali ini. Tapi sayangnya saat mereka datang ke sana dan melakukan serangkaian tes, hasilnya tetaplah sama. Sedangkan hari mulai beranjak petang. Sudah 3 dokter yang berbicara sama mengenai kondisi Tante Nindi. Seakan mereka diputus harapannya secara tiba-tiba. Ya, harapan memiliki buah hati secara wajar. Di balik rasa bingung, mereka pulang mencoba berbicara dengan orang tua Tante Nindi. Sesampainya di rumah, Om Seno membuka pembicaraan terlebih dahulu. Nampak jelas wajah orang tua Tante Nindi kaget, bahkan ibunya sangat bersedih melihat kondisinya. "Sudah pulanglah, Bapak mau menenangkan Ibu. Besok pagi datang ke sini sama ortumu ya, Sen. Ayo bicarakan baik-baik." Seakan kalimat bapaknya Tante Nindi menjadi penengah dari ricuhnya pembicaraan. Pulanglah mereka di malam itu tanpa obrolan apapun di atas motor tua Om Seno. Begitupun sama saat mereka tiba di rumah, mereka langsung bersih-bersih lalu memutuskan untuk tidur. Karena di pikiran mereka hanya memikirkan hari esok yang jauh lebih berat dari hari ini. Hari penentuan dari segala penentuan. Tiba-tiba pukul 1:30 dini hari, Tante Nindi merasa perutnya sangat begah, bahkan hampir sesak nafas. Saat bangun hendak minum air, Tante Nindi kaget tiba-tiba perutnya menjadi buncit. Awalnya Tante Nindi mengira ini hanya mimpi. Sayangnya ini terlalu nyata untuk dibilang hanya sebatas mimpi. Lalu Tante Nindi teriak kencang sampai membangunkan Om Seno dan beberapa tetangga terlihat keluar rumah, melihat ke arah rumah mereka. Om Seno yang khawatir mencoba mengecek kondisi Tante Nindi. Om Seno yang melihat perut Tante Nindi tiba-tiba buncit, langsung shock bukan main. Bahkan Om Seno bilang, rasanya saat itu Om Seno ingin pingsan, tapi ditahan mengingat Tante Nindi saat itu jauh lebih membutuhkannya. Tanpa banyak omong, Om Seno mengambil jaket dan mengeluarkan motor, lalu pergi ke rumah orang tua Tante Nindi dan orang tuanya untuk memberitahukan hal aneh ini. Setelah itu mereka semua berjalan beriringan dengan motor untuk kembali ke rumah melihat kondisi Tante Nindi. Ternyata para tetangga sudah memadati rumah Om Seno. Bahkan ada beberapa yang masuk ke dalam menenangkan Tante Nindi. Saat Om mencoba meraih Tante dan membawanya ke rumah sakit, seakan tubuh Tante Nindi sudah tak punya daya. Om Seno tiba-tiba menangis kencang-kencangnya melihat kondisi Tante yang makin memburuk. Padahal sebelum kejadian ini dia melihat kondisi Tante masih normal-normal saja, seger dan seperti biasanya. Tiba-tiba Bapak Mas Seno bilang seperti ini, "Kukurno ae anak mulai pengen selamat." Kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini teman-teman, "Gugurkan saja anakmu jika ingin selamat." Bayi iku mung pengen nyekso ibune, iso-iso lek lahir, iso nyang sorono awakmu sisan. Iki ono sing gawe, ono sing atine loro nyawang awakmu karo bojomu seneng. Iki ngono penyakit wis percaya. Bapak sadurunge kasep Sen, iki perkara nyawa. Bayi itu hanya ingin menyiksa ibunya. Bisa-bisa besok kalau sudah lahir bisa menyengsarakan kamu. Ini ada yang buat ini, ndak suka dengan kamu dan istrimu bahagia. Ini penyakit. Percaya sama bapak sebelum terlambat. Ini soal nyawa. Tambah Bapak Om Seno kepadanya sambil memegang perut Tante Nindi. Jadi bapaknya Om Seno ini asli kelahiran Kota B. Hampir semua keluarga Om Seno mempelajari ilmu kejawen. Sayangnya Om Seno tidak mau meneruskan ilmu itu karena takut bernasib seperti abangnya yang sampai ODGJ karena tidak kuat mengendalikan ilmu tersebut. Jadi sedikit banyaknya Bapak Om Seno paham akan hal ini. Pemahaman tersebut berbanding terbalik dengan bapaknya Tante Nindi.
Beliau tidak percaya dengan hal-hal seperti klinik. Tanpa berpikir panjang, beliau mencari seorang ustadz di dekat area rumah Om Seno untuk mendoakan Tante Nindi agar cepat keluar dari apa yang dia alami saat itu. Setelah tanya ke beberapa orang, bapaknya Tante Nindi pulang dengan seorang pria berbaju putih dan mengenakan sarung berwarna coklat. Pria itu adalah imam di masjid dekat dengan rumah Om Seno. Pria itu tiba-tiba berteriak, "Astagfirullah!" dan mundur beberapa langkah. Orang ini bukan kaget dengan kondisi Tante, tapi melainkan sesuatu di belakangnya Tante Nindi. Tante Nindi ingat banget orang itu bilang, "Iku sopo sing gawa genderuwo nak jero omah iki? Mripate abang pisan." Itu siapa yang bawa genderuwo masuk rumah ini? Matanya juga merah. Semua orang di situ menjadi cemas. Langsung keluar berhamburan ke rumah masing-masing. Bayangin aja deh gimana hebohnya. Wajah pria ini seakan tidak mencerminkan bahwa dia sedang berbohong. Tapi tiba-tiba pria ini mimisan. Ada darah segar yang keluar dari hidungnya. Lalu pria ini mengangkat tangannya dan mulai melantunkan doa per doa dari mulutnya. Suasana jadi tidak kondusif lagi. Lampu rumah mati nyala semua, dibarengi dengan teriakan dua suara. Satu suara jelas dari suara Tante Nindi yang seperti kesakitan, dan satu suara lagi entah dari siapa. Bulu kuduk mereka mulai berdiri semua. Tiba-tiba Tante Nindi seperti mengalami pendarahan. Darahnya mulai menetes deras dari dalam celananya. Melihat kondisi Tante Nindi, perhatian mereka teralihkan ke arah Tante Nindi. Ibu Om Seno mulai panik lalu keluar berteriak minta tolong untuk dicarikan dokter kandungan. Karena kemungkinan Tante Nindi mau melahirkan. Warga awalnya takut. Berhubung mereka kasihan, akhirnya mereka membantu. Ada yang membantu ibu Tante Nindi menenangkan Tante Nindi. Ada yang berjaga di depan. Ada yang membantu ibu Om Seno mencarikan bidan. Dan ada yang hanya bergosip ria. Wajar biasanya yang kayak begini ya ibu-ibu PKK. Enggak. Hiburan sejenak ya. Bercanda, bukan ibu PKK. Sangat disayangkan, kali itu tidak ada dokter atau bidan yang tinggal dan warga tidak tahu alamat rumahnya. Tapi ada satu warga yang bilang, "Kalau dukun beranak ada bu, tapi di kampung sebelah. Kalau mau biar tak panggilkan sekarang." Karena kondisinya tidak bisa menunggu waktu lama. Mau gak mau ya sudahlah, gak apa-apa. Dipanggilkanlah dukun beranak itu dan ibu Om Seno balik ke rumah. Back at home, kembali ke rumah nih. Pak Ustadz masih membaca doa dan kali ini suaranya makin kencang hingga terdengar sampai keluar. Benar-benar ricuh banget. Setelah membaca doa, kata Pak Ustadz, sosok itu sudah pergi dibarengi dengan lampu di ruangan pecah. Tante Nindi masih mengeluarkan darah, tapi alhamdulillah kondisinya sudah tenang dan stabil. Warga mulai membantu memindahkan Tante Nindi ke atas tempat tidurnya sambil menunggu dukun beranak itu datang. Lebih kurang setengah jam dukun beranak itu datang dengan beberapa warga yang memanggilkannya kemari. Masih dengan situasi yang ricuh dan semua warga seperti siaga satu saat itu. Masuklah dukun itu ke dalam kamar Tante Nindi. Belum juga megang, dukun ini udah menangis di depan daun pintu. Entah kenapa. Tapi dukun beranak itu bilang, "Kok tega ada orang yang menyantet perempuan hamil? Kasihan anaknya ndak tahu apa-apa ini." Melongo dong warga yang dengar hal itu. Sumpah asli ini cerita bikin orang geleng-geleng. Omongan dukun beranak itu juga dibenarkan sama Pak Ustadz yang baca-baca doa tadi. Bahwa katanya anak yang dikandung Tante Nindi adalah anak dari genderuwo yang diperintahkan orang lain untuk meniduri Tante Nindi. Ayo, mikirin gak kalian kalau dapat omongan kayak gitu? Pusing gak? Kalau aku udah gak terima mikirin lagi, tapi udah nyut-nyutan. Lebih epiknya lagi, Pak Ustadz itu menambahkan, yang ngirim guna-guna ini mantannya Mbak Nindi. Dia tidak terima kalau diputusin hanya demi menikah dengan Mas Seno yang baru dikenalnya sebentar saja. Mendengar hal itu, Om Seno teringat satu nama, Baskoro. Nama samaran ya teman-teman. Di luar rumah emosi Om Seno sudah diubun-ubun. Katanya dia ingin segera membunuh orang itu. Pikirannya dipenuhi dengan amarah sangat besar. Bayangin deh kalau kalian ada di posisi Om Seno. Istri kamu jaga mati-matian, enggak kamu rusak dan lain-lain. Tahu-tahu kalian dapat omongan kalau istri kalian ditidurin genderuwo kiriman dari mantannya yang sakit hati pula. Luar biasa banget kan Om Seno.
Tapi bersyukur Om Seno tenang setelah ditenangkan oleh bapak dan mertuanya. Sebagian warga akhirnya disuruh ke rumah Baskoro sama Pak RT, ingin memastikan saja. Saat warga ke rumah Pak Baskoro yang dibicarakan ini, ternyata rumahnya sepi dan gelap. Warga teriak-teriak juga tidak ada sahutan dari dalam. Sampai akhirnya warga balik dengan rasa kecewa. Ngomong-ngomong, Pak Baskoro ini dengan Tante Nindi udah menjalin hubungan hampir 5 tahun, tapi mereka diharuskan berpisah karena mereka toksik. Lalu pada akhirnya Tante Nindi membuka hati yang baru dan jatuhlah pilihannya pada Om Seno. Jadi awalnya Om Seno ini bukan perebut ya, alias pebinor. Sudah jelas kan kalau Om Seno bukan pebinor, karena mereka nikah dan adem ayem saat Tante Nindi emang resmi udah putus duluan sama Baskoro saat itu. Hanya Pak Baskoronya saja yang tidak terima dan masih berusaha mendapatkan Tante Nindi sampai menghalalkan segala cara licik, bahkan sampai menyakiti. Kita beralih ke posisi Tante Nindi. Saat itu Tante Nindi ingat banget proses di mana beliau bertarung nyawa demi melahirkan anak yang dikandungnya. Proses pembukaan beliau, lalu selayaknya seorang ibu yang akan melahirkan. Sampai pada puncaknya, beliau mempertaruhkan segala tenaganya dan nyawanya sampai seorang anak perempuan keluar dari rahimnya. Anak itu lahir dengan selamat. Tapi seperti yang aku bilang di awal, anak ini memiliki banyak keanehan. Mohon maaf, namanya juga anak genderuwo, jadi wajahnya itu tumbuh jambang yang lebat sampai membentuk brewok dan bulunya berwarna hitam pekat dengan bau yang sangat khas. Bahkan Om Seno menegaskan, bau bulu anak itu tidak jauh beda dari bau bulu babi hutan. Ayo, sepaneng ora kowe moco iki. Ya Allah. Kembali ke cerita. Bulu anak ini tidak hanya ada di wajah, tapi juga di badan. Begitu juga dengan tangan dan kakinya. Selain itu, bulunya lebat banget. Aku waktu lihat fotonya yang masih ala-ala hitam putih gitu, merinding. Bahkan Riri dari temanku yang ponakan Tante Nindi ini mendadak keliangan. Pokoknya berat banget. Tante Nindi juga bilang sendiri, siapapun orang luar yang melihat foto ini pasti ngerasa gak nyaman banget. Ada aja yang mereka rasain. Anak itu bernama Laticia dan punya nama panggilan Cia. Jenenge sing iki tak buat asli ya, sesuai permintaan Tante Nindi dan Om Seno, agar kalian juga bisa mendoakannya. Sebelum lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Laticia ilahi jazati Laticia al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Cia harus mengembuskan nafas terakhirnya saat dia baru berusia 4 bulan. Dan foto yang aku lihat saat itu adalah foto terakhir Cia. Bahkan Om Seno bercerita saat pertama kali mendengar suara tangis Cia. Maaf tadi tawasulnya salah ya. Ila ruhi Laticia. Saya kira Cia masih hidup. Oke, lanjut. Bahkan Om Seno bercerita saat pertama kali mendengar suara tangis Cia, amarahnya hilang seketika dan malah punya keinginan untuk menimang anak itu. Ya Allah. Penyebab meninggalnya Cia juga tidak disebabkan oleh penyakit atau apapun. Seakan hidup anak itu hanya ditakdirkan sampai 4 bulan. Padahal kata Tante Nindi, Cia ini berbeda. Dia tidak pernah rewel, bahkan kalau ada dia seakan hidup ini berwarna. Sebenarnya Cia adalah anak yang sangat periang. Meski wujud Cia yang aneh dan sering menjadi pembicara tetangga, dibuat gunjingan gitu Cia, tapi sama sekali tidak menyulutkan kasih sayang yang diberikan Tante Nindi dan Om Seno kepada Cia. Lagi-lagi wallahu alam ya untuk cerita ini. Teman-teman masih ingat sama Pak Baskoro, orang licik yang picik itu yang ngirimin? Kata Tante Nindi lagi, Pak Baskoro ditemukan gantung diri di rumah orang tuanya yang berada di kota M. Beliau meninggal setelah 40 harinya Cia. Jadi selama dicari warga, Pak Baskoro bersembunyi di rumah orang tuanya tanpa memberitahu apa alasannya meninggalkan kota P. Begitu juga dengan pekerjaannya. Jadi segitu dulu ceritaku tentang kisah ini. Pesanku cuma satu ya. Kalau ente pada bucin, tolong otaknya jangan dibuang ya. Udahlah, kalau udah jadi milik seorang lain, gak usah ngerecokin lah. Kita doakan untuk Tante Nindi dan Om Seno, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan selalu diberikan keberkahan dalam kehidupannya. Amin. Dan Tony FS pamit ya. Terima kasih untuk tim cerita emak, dan terima kasih untuk teman-teman yang masih setia menyimak kisah-kisah di Tony FS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di kisah lainnya.